Kalian cutlass manta, lihat sekarang manta jadi apa? Mata goreng. Anjing goreng. Mata goreng. Gimana pendapatnya, Prof? Mata Tetap goreng. bagus, meskipun minus. Let's go. Kita akan mencari holder manta. Apakah masih ada di bumi ini? Oke, langsung aja. Wah, kalau holger manta ada holger manta ada gitu. Udah nyangkut berapa nih, Kak? Sini kita akan promosikan baik pantai. Gede. Orang gila anjing. Hai, jutaan orang tidak menyadari bahwa sekarang saya sudah pindah ke Jogja. Mantap goreng ya guys ya. Oke, kita ada di acara trip ya guys ya. Ayo Kak. Langsung aja. Sini kita akan promosikan baik pantai. Gede. Let's go. Hai, jutaan orang tidak menyadari bahwa sekarang saya sudah pindah ke Jogja. Saya pakai dress untuk dijual. Oke, dia katanya mau naik ya guys ya. Orang gila anjing. Teman siapa nih? Sama dulu kak. Lihat ke rame nih. Tuh. Saatnya main game ya guys ya. Langsung aja. Kesannya aneh ayo ke. Ya. You want this? Do this. Puki. 5.000 ya tunggu. Tadi tuh mau kelewat aja si pertama. Iya, kena aku ya. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di eventnya Trip Indonesia ya. Trip Indonesia. Kita lihat orang saat ini memukul. Ayo. Oh my god, 2.400. Ulang. Nah, smooth TV. Oke, mantap. Ayo, bisa. 9.000 lah. Minimal 9.000. Sekali mana? Percobaan kedua itu. Skor kedua. Lihat, ada orang lain. Oh my god. Kamu masih kuat. Kamu 3.000, kamu masih kuat. Mantap. Oh, tips and trick. Bukan kenceng tapi harus ke hitam-hitam ya. Antem itu langsung. Oh. Buset. Lebih kuat. Ini lebih kuat. Siap ikut HSS Sport? Anda siap ikut HSS Sport? Paris anjing. Siap musuh Paris Fernandes? Stop it. Get some help. Teng. Oke, kita bermain. Ngomong kah menengah ya Regi? Masih capit di event Trip Indonesia. Buset. God. God, hampir ya. Sekali lagi. Oke, ini jadi ngatur. Ngel lah ya, enggak aku. Mentok lah. Iya. Enggak kan? Kagak. Dulu. Pencet 2 kali. Full carry. Oke, di sini Roland Gaming sedang bermain capitan ya. Mari kita tengok. Oleh warna apa? Tolong. Jagoan aku sih Ansu. Aku sih oleh tuh. Sun lu. Tengok. Nang kene lho. Bencet gampang. Pencet telur apa ya? Pencet pisan to ae. Yo. Peten. Wes, Jarno. Kita tengok. Oke, biru. Akankah? Oke. Dapat ya adik-adik. Apa? Voucher 50. McLaren.
lebih 1 tahun. Langsung aja poin. Nah, ini kakaknya holder Manta apa enggak? Wah, kalau holder Manta ada, holder Manta ada gitu. Udah nyangkut berapa nih kak? Wah, kalau itu nggak bisa dikasih tahu kok itu. Kalau itu nggak bisa dikasih tahu. Tapi yang pasti ya nggak terlalu banyak banget. Jadi ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit juga, ya biasa-biasa lah. Kira-kira sampai berapa nih token Manta? Apanya? Oke, perkiraan. Mungkin kalau dari aku mentok-mentok mungkin dianggap $4. Itu setelah halving ini ya kak? Iya, $4 lah. Kalau mau naik lagi katanya udah susah ya. Bayar dulu kak. Karena itu. Kalau kamu juga holder Manta? Ya bisa bilang gitu, lumayan banyak nangkutnya. tiga lumayan lah. Iya. Ya, ditunggu aja. Iya. Holder is winner ya gitu ya. Kali ini kita bakal tanya-tanya ke orang yang ada di event Thrift tentang kripto di Indonesia ya. Masnya sendiri udah main kripto berapa lama ya? Kurang lebih sekitar 5 bulan. 5 bulan. Masnya sendiri nge-hold koin Manta atau enggak? Pasti udah, tapi masih nyangkut. Ya namanya ikan pari dalam laut ya. Ya begitulah. Alasan Masnya beli Manta waktu itu karena apa ya? Ya karena saya membaca seperti spek spesifikasinya dari Manta tuh, dari modularnya dia di atas jaringan Bitcoin sama Ethereum, di L1 sama L2 dia di projectnya itu meluncurkan gas fee transaksi yang paling cepat dan murah, dan Manta juga selalu jelas dalam upload di bidang sosial, juga di Twitternya. Ada juga seperti Manta juga sekarang belakangan ini ada juga rumor dia bekerjasama dengan AI, artificial intelligence juga, dan itu yang membuat aku lebih percaya lah, lebih believe sama Manta. Token favoritnya ini apa Bos kalau untuk Mas sendiri? Kalau aku selalu Manta sama Doge lah kalau micin. Ya. Terima kasih banyak Bos. Oke, kembali lagi bersama kami. Jadi di sini kita akan tanya-tanya seputar cryptocurrency ke orang-orang yang ada di eventnya Thrift ya. Nah, saya sendiri mau tanya, untuk kokonya sendiri apakah sudah mulai investasi di Bitcoin? Sudah mulai berinvestasi sejak lama. Dan menurut kokonya ini Bitcoin kedepannya di Indonesia ini akan bagaimana ya? Kalau menurutku sih Bitcoin kedepannya saya cukup optimis bakal diayomi oleh semua pihak. Terutama kemungkinan ini kan kita populasinya banyak yang muda ya Indonesia ya, gak kayak negara lain. Jadi lebih melek tentang kripto lah. Saya cukup optimis sih gitu. Altcoin favoritnya apa nih kok? Waduh, altcoin favorit disclaimer on ya, Zilliqa. Karena undervalue dan fundamental bagus. Tapi disclaimer on, aku sendiri pun tahu sendiri kan altcoin kan nggak pasti, fluktuatif. Jadi nggak berani rekomendasi gitu aja. Terima kasih banyak kok. Sama-sama. Kali ini kita lagi ada di event Thrift Indonesia. Kita lagi bersama salah satu mas yang ngurus eventnya ya. Jadi mau tanya, kakaknya sendiri udah terjun di dunia kripto berapa lama ya? Saya mengenal kripto dari tahun 2012. Ya, jadi juga sudah cukup lama ya. Cuma sempat vakum dan aktif lagi sekitar tahun 2021 sampai sekarang. Menurut kakaknya sendiri, adopsi kripto di Indonesia ke depan gimana ya? Pastinya karena kripto ini membawa tentang modernisasi ya, tentang banyak hal, tentang game, tentang digitalisasi aset-aset yang ada di dunia ini yang nanti menjadikan digital, kemudian secara teknologi, kemudian banyak hal yang ada di dunia cryptocurrency. Pastinya kalau kita di Indonesia, sorry ya, kalau kita di Indonesia tidak menyebutkan cryptocurrency karena currency kita adalah ya kita bilang aset ya. Nah, aset-aset kripto ini ke depan saya rasa punya potensi ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing secara bahasa umumnya begitu. Jadi kalau kita bilang saat ini itu sangat early lah buat kita untuk kita mencoba mengadopsi dan kita mempelajari bagaimana kita harus merespon
perkembangan zaman, terutama dengan investasi terbarukan seperti kripto ini. Untuk kedepannya di trip ini atau mungkin exchange lainnya bakal ada kemungkinan future Sebetulnya permintaan dari customer, user atau nasabah kami itu ada, tapi kita tetap harus mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. Kita harus mencari dan memastikan izin itu kita dapatkan, karena kita juga nggak asal membuat fitur tertentu yang jatuhnya nanti merugikan customer gitu ya. Karena kan banyak orang juga ya yang menggunakan fitur itu akhirnya mengalami kerugian, tetapi dalam hal ini masih dalam bahasanya kita bilang masih digodok lah sama pemerintah supaya ketika nanti memang ada future di aplikasi ya, di aplikasi Indonesia lokal exchange itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah, terutama dalam hal ini yang mengawasi Mbak Pepti, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Kak atas banyak. Ya, sama-sama ya. Jadi cukup sekian ya paket kita hari ini, dan buat kalian semua performance futures ya kita harus ikuti regulasi pemerintah yang ada juga, jangan sampai kita melanggar hukum, dan dari pihak exchange sendiri pun masih menunggu dan koordinasi dengan pihak pemerintah agar kita bisa ada fitur futures dan tidak merugikan banyak orang. Oke, mantap.